Halo guys, kembali lagi di channel saya Yuswardi Mensel. Oke, kali ini di video ini saya akan mengulas tentang dunia otomotif. Ini mungkin agak lain dari yang biasa saya pasang, yaitu biasanya dunia fitness. Kali ini saya akan berbagi yang masalah tentang otomotif ya. Karena saya dulu adalah memang pengguna otomotif dari sejak SMA kelas 3. Saya sering membeli mobil, kemudian saya pakai, saya jual lagi, saya beli lagi, saya pakai, saya jual. Jadi itu lebih kepada hobi. Nah, di sini saya ingin memberikan review tentang mobil-mobil yang pernah saya pakai, yaitu baik kekurangannya maupun kelebihannya. Apa sih yang menjadi kendala atau mungkin penyakit yang ada di mobil ini? Tapi ini dalam kondisi bekas ya teman-teman. Mungkin ada juga kondisi baru, saya juga akan mereview. Tapi kalau bekas ini, biasanya kalau Anda beli, apa sih penyakit yang akan Anda dapat dari mobil ini? Biasanya apa sih kekurangannya, oke? Jadi simak betul-betul guys. Mungkin Anda mau beli mobil, ini tahun 90-an ke atas, Anda bisa nyimak video-video ini, mungkin bermanfaat atau menjadi referensi Anda untuk membeli mobil yang akan saya sebutkan tersebut. Ya, nah mungkin di banyak channel otomotif, mereka banyak mereview tentang dari bentuk mobil, bentuk velg, ukurannya, fog lamp, lampu depan, kabin, interior. Saya mungkin lebih membahas mungkin lebih ke kelemahan atau kekurangan atau kelebihan ya yang Anda akan dapat dari mobil yang akan saya review kepada Anda semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang tengah mencari mobil-mobil second untuk tahun-tahun tua. Bisa disimak guys buat referensi Anda saat membeli mobil ini. Oke guys, mau tahu aja? Oke, simak video berikut guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan di-share. Oke guys, simak berikut video ini. Oke, yang pertama yang saya akan review adalah mobil Mazda Interplay. Oke, mobil Mazda Interplay ini pertama saya beli waktu saya SMA kelas 3. Jadi Mazda Interplay waktu zaman saya itu sekitar tahun 99 atau 2000, itu saya membeli Mazda Interplay untuk pertama kali. Kenapa saya memilih Mazda Interplay? Karena waktu itu di zaman itu Mazda Interplay itu termasuk modelnya lumayan, maksudnya modelnya tuh bagus, nggak terlalu kuno ya, mungkin waktu itu zaman segitu. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Waktu itu dia bersaing dengan Honda Grand Civic waktu itu, perbandingannya. Cuman waktu itu harganya lebih murah Mazda Interplay. Jadi Mazda Interplay ini keluar tahun 90, 91, 92, 93, 94. Nah, di 93 itu dia facelift, artinya ada penyegaran. Nah, jadi tapi sebenarnya intinya sama. Jadi mobil ini menggunakan mesin 1600 karburator. Masih karburator waktu itu. Cuman harganya itu waktu saya beli itu memang 42.500.000 waktu itu, tahun 99 atau 2000 antara segitu. Nah, kenapa saya beli Interplay? Pertama, harganya itu lebih murah daripada Grand Civic. Mungkin waktu itu Grand Civic di atas 50-an, 55, 60-an. Nah, kedua, saya beli Interplay itu karena dia tuh sudah digital. Nah, waktu itu mungkin zaman digital ya, mungkin lampu speedometer digital itu jarang ada mobil yang punya digital. Nah, dia punya fitur digital, terus dia punya disc brake rem cakram di 4 roda. Mungkin Grand Civic masih belakangnya tromol, drum, pakai drum gitu. Nah, jadi saya beli itu, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Mazda Interplay? Nah, kalau kita bicara dulu ke kelebihannya, oke. Kelebihan Mazda Interplay itu pertama, naikannya nyaman. Artinya naikannya oke, empuk atau nyaman, lumayan lah, sedengan, nyaman. Terus dia remnya itu pakem, soalnya disc brake pada keempat roda. Terus interiornya oke, modelnya lumayan, waktu itu lumayan modern, sudah berbahan soft, oke, soft touch. Jadi tarikannya lumayan, AC-nya dingin. Oke, temperatur mungkin nggak terlalu bermasalah di mobil ini, artinya nggak ada overhead. Terus overall modelnya lumayan, oke. Nah, di tahun 91 itu di Mazda Interplay ada di kaca depan itu ada hijaunya, atasnya itu mungkin sebagai penghalang cahaya matahari, itu bertanda tahun 91 ke atas. Nah, kekurangannya Mazda Interplay itu
bantingan pintunya itu keras, artinya seperti nggak ada peredamnya, jadi kayak kaleng beradu dengan kaleng gitu, jadi agak kurang nyaman ya. Tapi kalau Honda itu memang lebih soft, jadi tutupannya lebih empuk. Nah, itu kelemahan pertama di Mazda Interplay. Yang kedua, Mazda Interplay punya kelemahan yaitu oli sering habis ya, mungkin karena usia atau gimana, tapi rata-rata saya punya Interplay sudah sampai 3 kali, itu penyakitnya sama, olinya itu bisa habis terbakar, nggak tahu kemana, kalong, ibaratnya bahasa Jawa tuh kalong, jadi olinya berkurang gitu. Itu yang saya sering, itu penyakit. Terus kaki-kaki juga gampang bunyi, jadi kayak mungkin terotnya, bal jointnya itu bunyi, mungkin itu kelemahan mobil penggerak depan, lebih lemah di penggerak kakinya itu. Terus ada karet-karet di roda itu juga sering pecah. Nah, itu harus diganti teman-teman kalau untuk penggerak depan. Nah, itu jadi penyakitnya Mazda itu ya, saya rasakan olinya sering habis ya, olinya sering habis, pintunya cempreng, artinya nggak bisa solid pintunya. Terus per windownya juga sering macet. Nah, itu penyakit di Mazda Interplay. Secara overall AC dingin, naikannya nyaman, interior oke, speedometer digital, itu sudah cukup bagi saya. Jadi kalau Anda meminang Mazda Interplay, siap-siap aja mungkin olinya akan berkurang. Itu aja guys. Jadi boleh Anda buat referensi kalau Anda mau beli Mazda Interplay. Oke guys. Oke. Yang kedua, saya akan mereview mobil yang kedua. Oke guys, yang kedua yang saya akan bahas itu adalah mobil kedua saya, yaitu Timor ya. Timor itu saya pernah pakai, Timor keluaran tahun 98 dan Timor tahun keluaran 2000. Yang tahun 98 itu bermesin SOHC, dan tahun 2000 saya beli bermesin DOHC, injeksi. Jadi yang SOHC itu masih karburator. Nah, kelebihannya apa sih Timor itu kalau Anda mau beli? Anda simak baik-baik, yaitu kelebihannya itu naikannya lumayan empuk. Terus bahannya sudah soft start, di dashboard itu sudah empuk. Terus speedometernya juga lumayan atraktif ya, warnanya bagus. Terus apalagi ya, keunggulannya itu ya bensinnya lumayan irit, nggak terlalu boros. Ya overall bodinya waktu itu setelah saya ganti Interplay, saya balik ke Timor, itu modelnya udah bulat. Nah, jadi artinya modelnya itu sudah sudah mengikuti zaman, nggak terlalu kaku ya atau mengotak. Terus keunggulannya underdealnya sangat gampang dijumpai dan bisa di mix dengan Mazda ya. Mazda itu Interplay atau apa itu sama dengan underdealnya Timor, hampir sama, letak mesinnya, bentuknya itu hampir sama. Nah oke. Jadi kekurangannya Timor yang SOHC dulu ya guys, itu apa sih kekurangannya? Kekurangannya Timor itu dashboardnya itu sering mangap. Nah, mungkin orang yang punya Timor atau mau beli Timor dilihat dulu, biasanya itu penyakit di dashboardnya. Dashboard itu mudah sekali mangap, berarti buka gitu ataupun apa gitu. Jadi terus di kisi-kisi AC itu juga sering kalah, sering patah atau mungkin copot. Nah, itu di situ. Terus bodinya tipis, Timor itu bodinya tipis. Terus temperatur mesinnya tuh sering bermasalah. Biasanya saya dulu pernah kena di temperaturnya mesinnya tuh agak overhead, ternyata di relaynya switch. Nah, di relaynya di switch itu yang untuk menggerakkan kipas itu sering rusak. Jadi kalau ada overhead bisa dicek dulu di bagian screen depan itu yang dekat shockbreaker itu, dibuka ke mesinnya itu kelihatan kotak hitam itu dibuka. Nah, itu ada switchnya itu, jadi screen otomatis itu sering lemah. Itu juga membuat putaran kipasnya itu nggak bisa kenceng. Nah, itu diganti, kayaknya sudah, itu penyakitnya di Timor, itu sudah beres di itu. Terus kekurangannya itu mobilnya ini suara mesin itu masuk ke dalam, masuk ke dalam kabin, agak berisik gitu. Terus peredamannya kurang bagus di mobil Timor. Terus joknya juga busanya tipis gitu. Tapi kalau untuk mesin oke, lumayan. Cuman kalau di SOHC itu mesinnya itu kalau kita buka AC, mesinnya kan membebani mesin sehingga mobilnya seakan ketahan agak. Kita begitu nyalakan AC, mobilnya seperti ketahan untuk bergerak maju gitu. Jadi gandoli ya, bahasa Jawanya gandoli.
kurang bertenaga kalau di SOHC-nya. Tapi kalau di OC, nah di situ ada perbaikan, mesinnya lebih bertenaga. Jadi kita kalau buka AC itu waktu on, mesinnya nggak terlalu terbebani, mungkin karena powernya lebih besar. Itu secara overall DOC lebih bagus karena injeksi, terus bahan bakar lebih irit. Kalau dari oli yang sering kalong, kalau di Timor saya nggak mengalami, olinya normal aja, nggak ada kayak pengurangan oli atau terbakar gitu. Juga bisa kalau Anda beli mobil bekas itu dicek di knalpot bensin. Kalau Anda gas itu, kalau dia keluar asap yang warna biru-biru apa putih itu jangan dibeli, karena itu sudah waktunya mobil itu turun mesin karena oli sudah bercampur dengan ruang bakar. Oke, jadi saya bilang overall kesimpulan saya, Timor itu lumayan, on the road-nya murah, bisa disubstitusi dengan mobil Mazda, itu hampir sama gitu. Kampas koplingnya, mataharinya, filternya itu hampir sama, bisa dipakai. Jadi kalau itu, jadi kalau ada mobil Timor ya dicek aja dulu dashboardnya, jangan sampai ada yang mangap gitu. Oke, overall itu jadi pengalaman saya setelah pakai mobil Timor, kelebihan dan kekurangannya itu guys. Oke guys, oke guys, yang ketiga, saya setelah punya Interplay Timor, saya juga pernah memakai Honda Genio. Honda Genio saya pakai 2 kali, tahun 92 produksi dan produksi tahun 94. Nah, apa sih bedanya 92 dan 94? Nah, ada bedanya guys, memang mirip tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di fisik itu tahun 92 itu dia ada lampu sen di fender depan kiri kanan, itu ada lampu sennya. Terus 92 itu plat nomor belakang kelihatan kalau kita jalan ikuti belakang. Itu kalau Genio tahun 92 plat nomornya dari samping hitam ya, ini ada hitamnya. Kalau 94 ke atas, 94 95 itu dia sewarna body. Plat nomor belakang itu, terus dia hanya garis atas saja, garis itu potongan itu dia sewarna body. Kalau 92 93 itu hitam, nah ada potongan samping gitu di plat nomornya, itu bedanya. Terus lighting sen yang di kiri kanan itu di tahun 94 sudah hilang. Terus 92 itu mesinnya dia tuh mesinnya apa keunggulannya di Genio itu yaitu mesinnya tenaganya tenaganya mantap, naikannya anteng karena sobekannya dia lebih, bantingannya lebih keras, sehingga buat manuver kita lebih nggak ngebuang, artinya lebih nyaman gitu waktu kita bermanuver belok tajam, dia lebih diunggul di Honda Genio. Terus keunggulannya lagi, dashboardnya waktu itu oke banget. Nah, dashboardnya bagus, interior bagus, terus eksterior waktu itu Genio itu termasuk mobil yang modern, artinya kalau kita bawa itu kelihatan lebih mewah daripada saingannya ya, mungkin lebih bagus lah, lebih modern. Jadi keunggulan itu lebih prestis. Naikannya naikannya agak keras memang, tapi diimbangi dengan manuvernya, dia nggak ngebuang gitu, jadi bagus. Terus interiornya AC-nya ya sedengan lah, nggak terlalu dingin karena Genio itu memakai Sanden bukan di Potenso. Ya overall itu body penampilan mesin kencang. Nah, kekurangannya apa sih di Honda Genio kalau Anda mau meminang? Terutama di tahun 92 93 itu mobilnya sering overheat karena radiatornya itu kecil. Nah, banyak juga orang yang mengganti radiatornya dengan duplay atau dua play, itu lebih besar itu, sehingga overheadnya lebih berkurang. Jadi tahun 94 95 itu ada perbaikan di radiator, dia lebih besar atau dua play. Jadi overhead itu lebih minimal di tahun 94 95. Nah, itu aja. Kalau Anda mengganti, Anda beli tahun 92 93 itu Anda tinggal ganti radiatornya dengan yang tahun 94, itu masalah overhead mungkin lebih terminimalisir. Kedua, yaitu salah satu yang kekurangan Honda Genio itu AC-nya nggak terlalu dingin karena dia memakai AC Sanden. Nah, dia kalau mobil pakai di Potenso itu lebih dingin AC-nya. Itu pengalaman saya guys, soalnya saya pakai mobil itu juga lama, saya tahu. Terus naikannya keras. Nah, naikannya keras mungkin untuk mengimbangi belokan tajam dia lebih aman. Itu terus keunggulan lagi, displaynya juga sudah 4 roda, display semua, lebih optimal dalam pengeremannya. Apalagi terus kalau 94 itu dia ada list chrome di list kaca, list jendela, semua itu ada list chrome-nya sehingga lebih manis overall itu. Terus
lagi mobil Honda Genio itu groundnya mungkin lebih rendah, sehingga kalau waktu saya dulu pakai itu kalau ada polisi tidur guys, itu sering kesandungnya kena polisi tidur itu kalau mungkin terlalu rendah. Nah, overall oke, mobil yang mungkin recommended banget itu. Cuman kalau Anda beli tahun 9293 lebih baik diganti radiatornya. Itu overall mobilnya enak, mesinnya nggak pernah oli bermasalah dengan oli. Overall oke, bagus. Oke guys. Oke guys, yang keempat, saya setelah Genio itu saya pernah membeli Mitsubishi Lancer Evo 3. Itu tepatnya mobil tahun 94 saya beli, itu produksi tahun 94, tipenya GLXi. Nah, itu waktu itu ada 3 tipe. Tahun Evo 3 itu punya 3 tipe. GLX itu yang 1500 karburator SOHC. Terus yang punya saya beli itu GLXi itu injection 1600 SOHC juga. Terus yang tipe paling tinggi itu adalah GTI. Itu adalah 1800 DOHC, itu mesin paling kenceng di Mitsubishi. Nah, Mitsubishi itu terkenal akan produksi mesin yang kenceng, powerful. Artinya mesinnya bandel, kuat diajak berlari kencang. Nah, Mitsubishi Evo 3 itu keluar tahun 93 sampai 96 terakhir di facelift. Nah, kelihatan kalau facelift itu sudah mau terakhir di tahun 96 itu bumpernya agak besar, agak memanjang. Nah, yang akan saya bahas ini tahun 94 yang saya punya. Oke, jadi saya bisa mereview apa sih waktu saya beli itu kelebihan dan kekurangan dari Evo 3. Oke, jadi Evo 3 GLXi itu injection. Ya, pertama sudah komputer. Sistem pembakarannya sudah menggunakan injeksi. Nah, itu yang saya kaget waktu saya beli itu, waktu saya test drive di rumah orang itu naikannya, naikannya nyaman, naikannya bener-bener empuk. Nah, itu mengalahkan semua mobil yang pernah saya beli. Itu mobil paling nyaman yang pernah saya punya. Itu bantingannya soft, nyaman banget ya, Oke. Jadi keunggulannya itu pertama naikannya nyaman sekali. Jadi seperti mobil besar, padahal itu mobilnya bentuknya kecil. Dari bagasinya kelihatan kecil, tapi naikannya mengalahkan mobil yang pernah saya pakai. Itu impresif saya pertama saya pakai Lancer itu. Yang kedua, tarikan mesinnya itu garang, tarikan mesinnya itu Yahoo. Di antara mobil yang saya pernah beli, biarpun itu mobilnya masih SOHC 1600, tapi tarikannya mantap. Jadi Lancer ini mungkin terkenal di dunia balap. Jadi mobil ini biarpun SOHC tapi tarikannya jos. Saya belum pernah rasakan yang 1800 DOHC itu gimana larinya, itu lebih kenceng. Nah, itu jadi kelebihannya itu dashboardnya ya lumayan bagus, sudah soft juga, sudah empuk bahan-bahan materialnya. Terus lagi kelebihannya itu mesinnya itu tidak pernah overheat. Oke, jadi mungkin radiatornya besar yang memanjang itu Mitsubishi Lancer itu safe aman di temperatur tuh aman guys. Kedua, AC-nya, AC-nya dia pakai tipe Denso, AC-nya dingin banget. Jadi saya beli mobil Lancer itu AC-nya itu sudah dingin, nggak pernah ada perbaikan, mantap, AC-nya dingin. Terus dia menggunakan disc brake di depan, belakang masih tromol kalau Lancer itu, tapi pengeremannya lumayan lumayan pakem gitu. Jadi nggak takut kita kalau berlari kencang itu. Terus kalau kekurangannya di Lancer itu, kekurangannya apa ya? Kekurangannya itu modelnya mungkin diantara pesaingnya waktu itu Honda Genio, Corolla, dia mungkin modelnya nggak terlalu cantik ya guys, agak kecil mobilnya. Itu hanya kekurangan di situ. Kaki-kaki enak, hampir nggak ada kekurangan. Menurut saya itu udah enak gitu. Setirnya enak, setirnya ringan semua. Jadi kekurangannya mungkin di model, modelnya banyak orang nggak terlalu suka ya di modelnya Lancer. Tapi overall mobil itu menyenangkan. Itu saya pakai itu, yang saya puas itu dari mesin semuanya di situ. Cuman mesinnya itu bensinnya itu bahan bakar itu lebih boros. Konsumsi bahan bakarnya dia lebih boros gitu. Tapi ya gak terlalu boros juga, lumayan. Cuman di antara kelas-kelasnya kayak Honda Genio, Corolla dia lebih boros. Tapi karena larinya lebih mantap. Jadi itu guys, kalau ada mobil Lancer itu mobil nyaman. Itu recommended banget guys. Guys, berikutnya saya akan review lagi mobil yang berikutnya.
Saya lupa bilang juga kalau di Lancer itu masalah yang kekurangannya itu adalah di underdeal. Nah, underdealnya itu agak mahal. Underdealnya itu mahal lebih dari pesaing-pesaingnya waktu itu ya, seperti Gridco dan Jinhyo. Dia lebih mahal. Saya pernah ganti kampas kopling set itu waktu zaman segitu guys, waktu zaman mungkin 15 tahun lalu itu harganya sudah 2,5 juta guys. Itu underdealnya. Part setnya jadi kampas kopling matahari dan klakernya itu kurang lebih memakan ongkos 2,5 juta itu guys. Belum tahu sekarang ya guys, cuma itu kelemahannya underdealnya mahal di Mitsubishi. Tapi underdealnya biasanya lebih kuat dan lebih tahan lama. Itu aja guys. Oke, klakernya sering kalah mungkin karena dia tetap menggunakan kaki-kaki seperti Panther High Sporty yang sepertinya 35 jutaan sudah. Rekannya lumayan tapi tidak seempuk Mazda Lantis.